Apa kabarnya anak-anak? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Nerisa Putri, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai menemukan sebuah informasi penting dalam sebuah teks eklamasi. Yang mana hari ini kita akan menemukan sebuah topik dalam sebuah paragraf, menemukan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf, dan kesimpulan pada sebuah paragraf. Nah, berikut penjelasannya. Pertama, menentukan topik pada sebuah paragraf. Topik adalah inti atau pokok dalam sebuah teks. Cara menentukan topik, yang pertama, baca isi paragraf secara seksama. 2. Mencari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam teks tersebut. Mari kita lihat paragraf yang Ibu kasihkan. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik seperti baterai, saklar, kabel, dan lain-lainnya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara tersusun atau sejajar. Rangkaian listrik di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, dari paragraf yang Ibu baca, kata yang paling sering diulang-ulang adalah rangkaian listrik. Jadi, topik pada paragraf di atas adalah rangkaian listrik. Nah, mudah dimengerti kan anak-anak? Mari kita lanjutkan. Menentukan kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya caranya? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas disebut juga dengan kalimat pendukung. Jadi, kata kuncinya di sini berarti kalimat penjelas itu selain kalimat utama. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Ya dulu. Rangkaian listrik paralel dikenal dengan rangkaian listrik bercabang. Rangkaian listrik ini terdiri dari komponen-komponen yang disusun sejajar. Rangkaian listrik paralel dibuat lebih dari satu lintasan listrik. Misalnya, pada sebuah rangkaian mempunyai dua resistor, di mana terdapat dalam satu kabel. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah terdapat pada awal kalimat yang berwarna biru tadi. Kenapa? Karena secara keseluruhan pembicaraan rangkaian paralel ada pada kalimat pertama tadi. Nah, itu disebut dengan kalimat utama. Nah, yang berwarna merah itu merupakan kalimat penjelas. Berarti kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan kalimat penjelas. Menentukan kesimpulan dan pesan pada sebuah paragraf. Kesimpulan akan menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Melalui kesimpulan akan tergambar isi teks secara singkat. Nah, contoh, keunggulan menggunakan rangkaian paralel adalah jika salah satu alat mengalami masalah, maka masalahnya hanya pada satu alat itu saja. Masalah ini tidak akan berpengaruh dengan alat yang lain. Artinya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Jadi kesimpulannya adalah keunggulan rangkaian paralel. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, kalimat ini adalah kesimpulan dari paragraf di atas. Nah, bagaimana pula dengan menemukan pesan atau amanat dalam sebuah teks? Nah, isi atau amanat yang akan disampaikan oleh penulis untuk pembaca ini biasanya terletak di akhir cerita ya anak-anak. Nah, amanat atau pesan biasanya itu berisikan ajakan, himbauan, dan juga larangan. Nah, biasanya amanat atau pesan ini disampaikan oleh penulis itu pada penutup paragraf. Ingat ya nak ya, kata-kata biasanya yang mengiringinya adalah ayo, mari, jangan,